Halo semua, kembali lagi di Ahaspik, di mana kita akan ngobrolin nih tentang isu-isu dunia kedokteran. Kali ini kita mau bahas tentang apa sih, Dio? Episode kali ini spesial banget, mengalahkan martabak spesial pakai telur bebek 3. Wow. Karena kita akan membahas tentang kita seputar akan mengulik-ngulik semuanya ini tentang kehidupan mahasiswa FK. Fakultas Kedokteran nih. Yoi. Apalagi FK-nya itu FK UGM, guys. Wow. Jadi sebelum itu kita harus kenalan gak sih? Iya. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Oit. Nama aku Reni. Dan kita akan mewawancarai sih. Kita akan bertanya-tanya atau mengulik-ngulik gimana sih kehidupan mahasiswa FK nih. Sebelumnya kamu dari prodi mana, Dio? Nggak perlu ditanya ya kebetulan ya. Oh iya, reguler apa IUP maksudnya itu gitu. pertanyaannya. Oke. Kenalin, aku Oit dari mahasiswa kedokteran reguler 2023. Aku juga dari kedokteran reguler 2023. Jadi kita sekarang ini ada di tahun kedua. Ya gimana? Udah pingsan belum? Udah sempat rumah sakit. Oh. Bercanda. Enggak ya, enggak seberat guys. itu. Enggak, guys. BTW Aman. banget, kita punya bintang tamu. Bintang Jangan lupa. tamu yang spesial, yang bajunya udah kembaran. Yoi. Cowok-cowok Guns, oh my god. Bisa di tag ya nanti IG-nya nih. Aduh. Siapa nih, Dio? Kita kenalin satu-satu kali ya Ran ya. Untuk yang pertama dulu kita kedatangan bintang tamu Kak Zaidan. semuanya. Kak Zaidan ini sebagai ketua angkatan dari mahasiswa FK IUP 2023. Yeay. Dan satu lagi ini Yang nggak kalah. spesial. Ini nggak kalah spektakuler. Siapa sih yang nggak kenal sama kakak satu ini? Kita kenalin ada Kak Ganang sebagai Ganang. mahasiswa FK reguler 2023. Yeay. Gimana Kak Ganang sama Kak Zaidan udah mengalami dan juga menjalani kehidupan di FK? Ini kayak berat banget ya. Iya, masih awal ya, jangan gitu deh. Boleh nggak? Udah ulang. Boleh nggak kita melucu-lucu dulu? Ini Oke. kayak pembahasannya langsung jatuh ya. Ya udah say hi dulu ke kamera Say dong. hi dulu Kak. dong. Hai. Halo. Wow. Wow, dingin sekali. Hai-nya makasih banget. Ya, Halo, Kak. Halo, Kak. Ya udah kita sekarang Bisa nggak yang happy? Ulangin dong. Halo. Barengan. Masa baju udah kembar kali nggak barengan? Gimana sih? kan Iya. solid kedokteran. Solid. Nah, ayo mulai. Halo semuanya. Duh, gak pakai sama aja gimana sih? Kenalan lagi. Namanya siapa? Dipanggilnya siapa? Boleh. Nama asli apa nama palsu ini? Nama malam. Enggak, nama asli Ngeri. dong. Nama. Karena saya punya tiga nama gitu ya. Buset, banyak Pagi, banget. siang, malam gitu. Waduh, yang sering aja deh. Yang gimana tuh? Oke, kenalin semuanya, aku Zaidan. Kalau nama panjangnya M Zaidan ZG itu bisa dicari aja di Kak ZG boleh? Boleh KZG. KG. Oh, dipanggil biasanya Zaidan. Aku Oke. dari angkatan IUP 23. Mantap. Kalau kakak sampingnya nih yang cool banget itu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atar atau boleh dipanggil Ganang juga dari kedokteran reguler 2023. Yes. Ini memang dua tamu nih spektakuler banget sih Ran. Ada Kak Genang, ada Kak Zaidan. Kita Tapi tadi mintanya dipanggil Atar. Oh, panggil Atar. Boleh. Nah, Atar aja. Oke. Atar aja ya, Kita oke. ganti. Oke. Ada Kak Atar dan juga Kak Zaidan. Oke. Kan ini udah masuk semester 3 nih, Kak. Udah menjalani berapa minggu? Kalau aku baru 2 minggu. Kalau dari reguler berapa minggu nih? Jalan 3 kayaknya. Jalan 3. Jalan 3. Nah, itu gimana? Minggu-minggu sebelumnya. Susah. Susah Apa yang susah? Boleh tolong diperpanjang nggak jawabannya nih? Baru awal nih masa udah susah. Apa ya? Tahun kedua tuh awalnya langsung hemato dan imun, which is Which is yang paling gak aku suka. wow, Wow. Kak Ganang, Kak Atar aja nggak suka ya. Terus kita gimana dia? Aduh, kalau Kak Zaidan sendiri gimana? Udah jungkir balik 2 kali. Wah, Jungkir balik. Oh, nanti kalau minggu ketiga salto ya, jangan. Kayang kayaknya. sikap lilin boleh nggak? Sikap lilin. Jadi Sikap olahraga. lilin. Ini kenapa sih? Kenapa udah pada jungkir balik ini kenapa sih?
Kenapa ya? Emang kehidupan FK sesusah itu? Enggak sih. Enggak sih, cuma lebay aja ya. Tumas. Cuma lebay aja. Hiperbola aja gimmick gitu. Gimik-gimik. Aku pernah dengerin mitos Apa? anak FK. Apa? Apa tuh? Isinya tuh dari pagi, siang, sore, malam Belajar terus. Ini bener nggak sih? Dia main ya, nggak bisa aku belajar. Nah itu tuh banyak nih kayak gini Nah, nih. gitu kan. Enggak, sorry aku sibuk ngapain? Belajar. Itu Gimana? beneran nggak sih Bener apa mitosnya? enggak? Buat aku enggak sih. Zaidun juga nggak? Iya itu tergantung masing-masing aja. Jadi asal masih bisa bagi waktu gitu ya. Iya. Gitu. Jadi nggak bener ya itu ya. Iya, kalau aku tuh sebenarnya kalau kuliah kalau belajar terus 24 jam kan sangat bosen dan nggak bisa menikmatin kuliah dong. Jadi Jujur ya. Jadi aku biasanya ngisi waktu luang itu dengan mengajar sih. Ngajar. Oh iya. Ngajar di mana? Waktu itu pernah di SMA negeri di Jogja pernah, terus ngajar private ke anak-anak di rumah pernah. Kalau main Sering. Kalau Zaidan ngisi waktu luangnya ngapain Zaidan? Ya kalau aku biasanya ngisi waktu luang ya ini sih sebenarnya. Belajar. Ngerjain- Enggak. Enggak. Ya kalau aku ngisi waktu luang biasanya ya lihat-lihat kayak video YouTube, terus kalau misalkan ada kerjaan organisasi ya nyelesain organisasi Video itu YouTube-nya dulu, apa? gitu. Belajar. Nonton Anda. Nonton dia. Jangan lupa ditonton ya. Iya, nonton Atar. dia. scroll TikTok masih sempat nggak jadinya tuh? Aku Nggak main lebih TikTok. ke ini sih, Instagram sih. Aku gak TikTok. Tapi Wow. punya TikTok? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Atar punya? Sering main tiap hari. TikTok Ya dia. kan di TikToknya notifnya nih beribu-ribu. Oh, iya. Astagfirullah. Ini. Sering mantau gitu ya? Iya, di tag terus ke Atar. Ada panggilan loh. Apa panggilnya Opa ya sekarang ya? Opa, Siapa emang? kita yang manggil. Opa Ganang. Yaudah kali ini aku yang mau nanya tentang suatu statement lagi nih, mitos atau fakta. Apa? Mitos atau fakta kalau di FK ini antar sesama teman itu saling berkompetisi. Berkompetisi yang kayak sehat atau nggak sehatnya juga itu gimana? Kalau di IUP gimana? Sehat. Kalau di reguler kayaknya nggak ada kompetisi-kompetisi yang Gimana? saling menjatuhkan tuh nggak ada sih. Wow, bagus. Kita malah solid. Kedokteran? Solid. Kalau Ayuki juga begitu. Ya sebenarnya aku coba buat sistem di angkatan tuh ya semuanya itu saling bantu membantu lah. Jadi kayak misalkan ada sumber apa-apa itu aku biasanya langsung kirim ke grup angkatan yang besar, dan juga teman-teman yang lainnya kalau punya sumber nggak di keep sendiri. Jadi kayak juga di share ke angkatan, catatan-catatan juga dibagi gitu kan. Ya kalau misalkan menurutku itu tergantung bagaimana pengondisian angkatannya sih. Kalau misalkan emang kita open buat kayak misalkan sharing dan sebagainya, maka ya angkatan itu jadi angkatan yang kolaboratif. Kalau misalkan emang dari awal udah menutup diri, oh aku pengennya ngejar ini ya akan jadi angkatan yang kompetitif. Tapi mungkin statementnya adalah kuliah ini bukan hanya tentang IPK gitu ya, tapi kita juga tentang bagaimana bisa interaktif juga ke yang lain, karena kan gini, kita nggak tahu siapa yang akan sukses duluan. Bisa aja mungkin teman kita duluan dan sebagainya. Jadi ya tetap untuk harus berhubungan dengan baik dengan orang lain dan saling membantu. Bisa jadi kalau kita membantu sekarang, maka kita akan dibantu di masa depan. Benar gitu. banget. Bener banget sih. Quotes of the The day. day. Masukin di tengah. Editornya silakan. Quotes of the day. Berarti emang nggak ini ya, bukan yang kompetitif ya Masih sebenarnya. aman lah sebenarnya. Aman kok. Aman lah. Kita malah saling melindungi satu sama lain. Suportif, lingkungannya itu udah dibentuk lingkungan yang suportif gitu ya. Iya, betul. Tapi banyak loh kayak misalnya anak-anak FK nih yang misalnya belum menemukan cara belajarnya mereka. Terus mereka masih terbata-bata, Masih, tersusah-susah buat ngeraba. Aduh ini materinya belajarnya gimana nih? Ngejarnya gimana nih gitu. Kalau dari Zaidan sama Atar sendiri cara belajarnya gimana? Kayaknya ini paling expert sih ini. Wow. Waduh. Boleh Atar dulu lah. Cara belajarku itu yang penting adalah nggak SKS sih. Apa SKS coba? Sistem kebut semalam. semalam. Berarti emang rajin ya. Nggak juga. Yang penting telaten aja. Telaten. Berarti dicicil. Kita dari sih. dari jauh-jauh awal. hari.
Iya bisa dibilang biasanya tuh kayak pas lecture ya kita perhatiin, atau misalnya nih lagi ngantuk atau misalnya pikiran lagi kemana-mana, rekam aja suara dari dosennya, terus kita dengerin lagi pas lagi belajar mandiri. Gitu. Kalau kamu dengerin lagi nggak? Boleh. Selanjutnya Zaidan. Ya gini, sebetulnya ya setiap orang kan punya karakternya beda-beda, dan pastinya setiap orang juga punya cara belajar yang beda-beda. Jadi nggak bisa kayak kok dia bisa kayak gini aku nggak bisa, itu jangan disamakan, karena kan ya emang dari awal lahir kita juga udah beda caranya gitu kan. Ya kalau tipe cara belajar sendiri ada yang visual, misalkan lihat gambar, lihat diagram, atau yang mungkin auditory kayak dengerin orang ngomong, atau mungkin kinetik dari kayak misalkan dia ngelakuin suatu aktivitas jadi dia bisa ngingat. Tapi kalau aku sih lebih ke mind map ya. Jadi kayak kita awalnya bikin konsep dulu dari awal, ground foundationnya gimana, terus nanti baru yang mungkin detail-detailnya itu aku pakai flashcard. Itu sih. Bikin sendiri. Ya bikin sendiri. Itu kamu tahu cara belajar kamu gimana? Apa nyoba-nyoba semua cara belajar dulu baru nemu yang tepat, atau Iya, aku nyoba semuanya dulu. Kayak misalkan, kalau misalkan gini efektivitasnya gimana, berapa persen yang bisa aku dapat, kalau gini gimana. Dan kemarin juga aku sempat diomongin sama dokter ini yang di Sarjito, kalau misalkan tipe cara belajar tuh kalau lebih bagus kita paham konsepnya dulu, baru detailnya itu kita hafalin. Jadi kayak itu lebih ke long term memory gitu loh gitu. Jadi jangan belajar hanya memorize aja, tapi kita juga tahu konsep dan koneksi antar substance tuh gimana, dan nanti buat memorizingnya yang detail-detail aja, kayak misalkan nomenklatur yang susah itu baru dihafalin yang itu. Setuju. Kalau nilai anak FK, misalnya FK UGM sendiri, maksudnya kita dapat nilai itu dari apa aja sih? Dari IPK kita tuh dari apa aja? IPK kita itu simply dari ujian blok, UAS sama ujian praktikum, cuma anatomi aja. Oh berarti yang lain nggak ada? tugas-tugas enggak? Nggak dinilai gak sih? Itu ada tugas yang longitudinal. Jadi iya. ada blok longitudinal kan, kayak tugas-tugasnya kan itu dijadiin IPK. Terus kalau yang tahun pertama itu cuman ada sih kan kita ada Comex 1, Comex 2 UAS sama tentamen kalau tahun 1. Kalau tahun 2 tentamennya dihilangin karena kita kan udah nggak anatomi. Jadi cuman cuman Comex 1, Comex 2 sama UAS. Dan praktikumnya itu masuk ke soal Cumex, kayak misalnya biokimia, histologi, dia masuk ke Cumex. Berarti udah nggak ada ujian praktikum yang ini ya? Nggak ada tentamen versi biokim gitu, nggak ada. Pilih yang simpel ya. Untuk kalian sendiri kalau belajar perlu buku gitu nggak sih? Atau dari lecture PPT aja udah cukup sebenarnya? Kamu gimana? Kalau aku sih yang paling penting itu dari lecture dia ngomongin apa. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang missing, aku biasanya nge-research di Google gitu aja sih. Jadi kayak misalkan ini kayaknya ada sesuatu yang kurang deh, baru aku cari di Google kayak gitu. Jadi intinya ya kita paham aja sih, kayak ini mekanisme gimana, ini gini. Ternyata kayaknya ada yang kurang, ini baru riset gitu. Sama sih. Aku prefer kalau buat belajar ujian Cumex atau UAS itu dari PPT dosen aja. Karena kalau misalnya dari buku itu kadang kan ada yang terlalu mendalam lah, atau ngambil atau ya menyebar gitu materinya. Jadi ya tujuan kita kan sebenarnya nyari nilai ya. Jadi ya dari PPT dulu gitu. Baru habis PPT ya ke buku bisa lah. Dari PPT aja belum tentu ngerti. Waduh. Jangan diperjelas. Jangan diperjelas. Tapi kan dari PPT itu kan biasanya di slide terakhir kan ada referensi. Nah itu biasanya ikut dibaca atau enggak? Buat kalian sendiri. Kalau sempat aja sih. Kalau sempat aja. Iya, kan PPT-nya aja udah banyak banget ya. Iya sih, 100 tuh udah menggembang ya. Jadi kalian punya buku untuk kedokteran gitu nggak? Kalau aku sebenarnya ada, tapi cuman lebih ke e-book aja. Jadi sebenarnya aku kan tahu kalau dari kawan-kawanku atau dari maba-maba nih, kirain kita itu harus perlu buku atau beli buku Sobota harus nih gitu awal-awal. Jadi itu enggak ya? Enggak, mahal enggak sih? Iya, itu banyak loh yang ngomong kayak gitu. Kalian anak kedokteran harus menyiapkan ini. Sobota letter ini itu. Itu tuh sebenarnya Dibaca enggak? Iya lagi. itu perlu atau enggak? Jujur buat aku kalau ada yang PPT ya PPT aja, karena gratis dan
lebih simplify lah. Iya, PPT juga sebenarnya udah lengkap nggak sih? Apalagi kan dari dosen-dosen kita yang tercinta ini. Karena sebenarnya dari PPT itu udah diringkes sih sama dosen juga buat materinya ini dan enak juga gitu loh. Jadi yang pasti keluar buat ujian kan yang ada di PPT ini, gitu kan? Betul. Nah, setelah ini sih 1 tahun tuh biasanya 1 semester ada berapa blok? 6 ya? 3. Tiga. Aku juga shock gitu ya. Ada 3. 6 enggak sih? Longinya kan 3. Oh iya. iya. Tapi sebenarnya perbedaannya apa sih buat yang longi sama yang blok yang biasa? Apa ya? Apa tuh? Dari sistemnya kah? Iya. Jadi tuh kalau ada yang namanya kan CFHC kan kalau di kita ya. Iya, Nah, iya. itu kan dia sistem penilaiannya ya dari observation dari dosennya, terus dari penugasan, terus kalau leadership longi yang communication skills itu kan dari penugasan dan juga ada beberapa yang dari UAS. Tapi ya kalau misalkan yang blok utama full dari pilihan ganda. Dari ujian. Dari ujian-ujian. Betul. Oke. Berarti selama 1 tahun kemarin udah dapat 6 blok yang buat ini ya penyakit ya. Maksudnya Iya. kayak materi dasar. Yang Ya, buat materi kedokteran dasar, banget lah. Kedokteran banget ya ada dapat 6. 6. Ada nggak blok yang menurut kalian nih susah banget? Saraf. Wah langsung Wah, langsung saraf. Kalau ini nggak perlu mikir. Kalau saya kan ada nggak? Sensoris endokrin sih sebenarnya. I6. I6, iya. Kenapa menurut kalian itu susah? Hafalannya itu kayak gila banget sih. Dan aku masih belum bisa menemukan barrier atau kayak Titik ngeblok-bloknya. Bukan dong Rani, salah. Bermanfaat banget. Aku saking speechless gitu. Boleh nggak di close aja podcastnya? Kok saya takut ya nilai saya berkurang gara-gara Rani. Berarti cuman ini aja sih, kayak susah aja ngapalnya atau ada yang lain? Tapi Sama kalau enggak lanjut. Diam dulu ya Rani. sama ini ya kayak kadang tuh kan antar materi batasnya tegas ya. Misalnya fungsi ini itu khusus ini, fungsi B khusus ini, fungsi C khusus ini. Nah, kalau di saraf tuh bisa overlap yang membuat kita itu ketuker-tuker kalau ngafal. Oh, begitu juga sama endokrin. Kalau sebenarnya kan masing-masing blok punya karakter yang beda-beda sih ya. Kalau misalkan I5 mungkin dia lebih ke mekanisme jaras terus dan alur-alur gitu kan. Tapi kalau misalkan yang sensori endokrin itu dia alur iya digabung sama syaraf iya. Terus ada hafalan biokimia juga, kayak nutrisi ada, terus hormon-hormon juga ada. Jadi ya itu lebih kompleks aja sih. Lengkap bang. Tapi pada akhirnya bisa nggak? Survive ya. Dibisa-bisain gak sih? Mau nggak mau harus bisa. Mau nggak mau harus bisa. Dan 2 blok itu ada di 1 semester ya. Iya. Ya, betul. Urutan lagi. Iya. Iya lagi UASnya gimana belajarnya? Ya udah deh gitu. Ya udah deh. Yang penting belajar, yang penting selesai. Kalau mekanisme ini sendiri, kalau misalnya semester biasa, kecuali semester 3, semester 6 gitu kan nanti dapat OC. OC. Kalau yang semester biasa mini Mini OC. OC. Itu biasanya penempatan waktunya tuh waktu apa sih? Apakah setelah blok ataukah di Iya. tengah blok? Oh, Apa tiap Atau blok? per blok? Hmm. Mini OC-nya. mini Pingsan OSC sih kalau tiap blok. di Itu biasanya di mana? akhir blok utama. Iya nggak Akhir sih blok ya? utama. Kalau nggak salah akhir blok utama. Jadi setelah 3 blok itu mini OC gitu. Jadi tuh mungkin sebenarnya kalau per semesternya itu disebutnya minus. Tapi kalau misalkan per 3 semester itu sebutannya OSC, OSC 2. Terus nanti waktu pas mau koas ada namanya OSC kompre. Apa tuh bedanya minus sama OSC aja? Kalau minus ya stase-stasenya sesuai sama semester. Kalau misalkan OSC itu kan misal OSC 1. Oke, berarti 1 tahun pertama semuanya diujiin. Kan kalau misalkan ini berarti nanti ini kita nih 14 stase. Waduh, semester 3 ya? Ya, 14 stase. Semester 3 ya? Untung kita baru 2 minggu, baru 3 minggu reguler. Jangan lupa Januari. Aduh. Aku mau liburan sih kan? Berarti kalau minus tuh biasanya 3 stase. tiga stasiun tapi 3 stasiun. tapi isinya kayak banyak banget gitu loh yang dihafalin. Kalau nggak salah kemarin sampai berapa ya? 9 sampai puluhan topik yang dihafalin. Jadi ada yang gacha. Iya. Wah. Gacha itu maksudnya gimana?
Kayak misalnya tuh kemarin yang sebelumnya itu ada 3 stasiun. Nah, stasiun 1 sama stasiun stasiun 1 itu udah kayak fix gitu misalnya. Terus stasiun 2 itu dia ada beberapa pilihan sampai berapa? 8 kah? 9 gitu. Satu stasiun. Jadi kita bejo-bejoan dapat yang mana gitu. Oh, jadi dalam satu stasiun itu ada 8 kemungkinan gitu maksudnya. Tergantung. Kalau stasiun 1 sama stasiun 3-nya udah pasti. Yang stasiun 3 tuh ada 4 kemungkinan. Jadi ya tinggal dikaliin aja tuh kemungkinan berapa. Berarti itu tergantung amal ibadah dapatnya apa. Iya. Tapi biasanya kayak gitu tuh ada kayak kode-kodenya Iya, gitu. gitu gak sih? Kayak aku kelompok ini, aku pasti dapetnya ini. Itu ada nggak sih kayak gitu? Kan enggak ya? Ya sebenarnya itu kadang juga bisa dirotasi lagi sih. Jadi lebih bagus ya di Pelajarin belajarin semua semuanya. dong. Misal kayak ada 20, kita harus ngapalin 20 cara kita memeriksa. Iya, betul. Kan nanti kalau kita jadi dokter gak bisa milih-milih pasien dong. Iya dong. Iya sih. Iya sih. Iya sih. Aku maunya yang flu aja ya. Aku Selain yang flu, saya tidak menerima pasien. Silakan pulang lagi. Ini jadi ini ya SPI, dokter spesialis influenza gitu. Kalau blok yang paling gampang, ada nggak? Yang kayak Nah, dari 6 blok yang udah diraba-raba nih, udah lewat nih. Ada nggak yang wah, haha, easy peasy man. gak usah belajar. Apa ya? Kalau aku sih sampai sekarang mungkin kardiorespi. Zaidan juga sama. Ya sebenarnya kan blog semua itu ada challenge masing-masing sih. Tapi ya yang mungkin yang paling aku suka aja kali ya, itu blog 1 sih. Muskuloskeletal. Ya Allah, susah. Kebalik ya. Kebalik kan? Masih kebalik lagi ya. Kalau menurut kamu Ran? Kalau aku takut deh. Takut. Udah diam aja ya Ran ya. Udah. Enggak usah diperpanjang. Nanti kena nilai kita bertiga yang kena. Aduh. Dok, ini khusus mahasiswa aja ya, Dok ya. Jangan ditonton ya, Dokter dokter. tontonnya 5 menit awal aja. Masih perkenalan dong. Iya. Tapi itu kalian suka blog itu karena apa? Karena ya emang pribadi suka aja atau Kalau aku di kardiorespi itu suka karena dia nyinggung-nyinggung fisika. Sebenarnya aku kan kayak suka fisika nih, tapi nggak yang fisika-fisika sampai kalkulus lah sih. Jadi kalau misalnya di blok kardio sama respi itu sangat bisa di logika gitu. Jadinya suka atau banget. fisika, kalau aku pengen fisika dihilangkan. Gak ada gravitasi nih. Kamu sih Ran kalau sekarang. Ya, Oke, kali aku ini setuju, sih, aku kan. setuju. Kasian Bapak Newton dong. Iya ya. Zaidan, kamu di pihak dia apa pihak kita? Tengah-tengah aja boleh. Aduh, kalau Zaidan gimana? Apa yang paling enak dari blok 1-1? Sebenarnya tuh mekanisme enak aja diikutin gitu ya, kayak misalkan ternyata di tulang itu ada ini, ternyata kalau keluar gini, kalau misalkan masuk gini. Jadi kayak mungkin mekanismenya nggak terlalu ruwet, tapi itu juga salah satu yang penting gitu loh. Mantap. Tapi anatominya susah nggak sih? Kenapa? Anatominya. Aku paling jelek di Spill. Tapi anatominya seru yang blok 1. Anatomi seru banget. Aku suka banget sama Apalagi yang blok 17 sih. Iya. Aku suka banget. Emang ada ya? Karena itu saya suka. Karena enggak Kalau kamu detek enggak. Kakak asisten anatomi ini bercanda aja. Sebenarnya saya suka banget dari blok 11 sampai 16 tuh kayak Yaudah, abis wow. ini jadi asdos gimana? Lanjut. Berarti masih ada blok lagi. Sisa blok tuh ada yang belum tersampaikan, ada 2 nih berarti. Tersampaikan. Yang belum di highlight maksudnya. Ada blok apa? Digest, GIT Ya. dan blok urinary. Gini toh, Urinary. itu gimana? so-so sih. Sosok. Yang susah-susah banget. Gak ada yang Nggak. spesial gitu ya? Sebenarnya kalau yang digestif sama endokrin tuh agak mirip nggak sih? Iya. Dia tuh mirip-mirip. kayak repetisi aja, tapi buat aku lebih susah yang 16 sih. Karena lebih Betul, kompleks betul, kali ya. betul, Karena kan betul. kalau digest kan memang cuman
digest Digestnya aja udah doang. masuk. Iya. Kalau endokrin kan lengkap. Bener lagi. Aduh, ini podcastnya tolong. Aduh, aku takut deh. Takut namaku nanti tercoreng ya. Emang udah sih kayaknya. Takut image kita jadi. Aduh kan, tolonglah ini. Halo. Sekarang aku mau nanya aja deh. Nanya apa ya dia? Aku punya lagi. Apa? Ini mitos juga nggak ya? Mitos Atau atau fakta? Wis, Apa tuh? ngeri Ngeri banget. Siap. Apa pertanyaannya? Kok udah ketawa dulu? Oh. Sekarang aku mau nanya nih. Nanya apa gitu dong? Oh, tanya apa? Tanya apa Kak Rani? Aku Harus mau nanya. ini banget ya. Kalian kalau belajar itu di mana sih? Ada nggak sih tempat-tempat rekomendasi? Bener, aku juga mau nanya itu. Di mana? Apakah di kos? Apakah di kafe? Apakah di jalan? Apakah di mana aja bisa? Aku prefer di kos sih. Kenapa? Gara-gara Soalnya tuh kalau dulu ya pas awal-awal masuk, aku kan ceritanya kayak pengen ambis gitu. wow. Terus awal-awal pengen menjadi nerd di perpus. Tapi Aku pas di perpus. kita lagi di perpus itu kan banyak banget orang-orang yang sangat nerd yang bahkan melebihi orang-orang lain gitu kan. Terus pas aku belajar di situ kayak tertekan, apakah aku di sini ngapain ya Allah gitu kan. Terus jadi oke, aku harus stop belajar di perpus karena mentalku nggak bisa melihat orang-orang belajar tuh kayak beneran belajar, sedangkan aku belajar itu suka disambi-sambi kayak dengerin musik atau main sosmed, karena aku nggak bisa yang belajar cuma belajar doang. Jadi harus ada hiburannya supaya lebih santai dan lebih masuk ke otak gitu. Jadi sekarang aku kalau belajar prefer di kos karena bisa nyanyi, bisa teriak-teriak, bisa express Kalau myself. capek bisa Kamar tiduran. privasi, ya, bebas. betul. Kalau Zaidan sendiri, belajar di mana? Kalau aku pribadi ya, kayaknya lebih suka kayak pemandangan alam-alam gitu sih. Jadi kayak ada kayak taman-tamannya gitu ya. Belajar di kalau hutan? iya, boleh di bisa, Jogja di bisa. mana? Kayak enggak sih, yang pokoknya kayak ada hijau-hijaunya gitu. Oh, Ya, misalkan di sini kan ada kayak Taman Kanisius gitu ya. Nah, itu kan ada tuh apa? Taman Kanisius itu Takom kan? Ya Takom. Kamu Ya. sering ke situ berarti? Ya ini aja sih kalau emang ada bosen waktunya lagi bosen banget kayak misalkan belajar di ini di rumah ya ke Takom kayak gitu. Takom-komnya apa tuh? Aslinya taman komunikasi Oh. aslinya. Komunikasi gitu. Tapi sering. Ya kalau misalkan emang lagi bener-bener hektik gak bisa masuk ya baru ke sana gitu. Berarti kamu ini ya nggak terganggu sama orang-orang ya? Misal kalau belajar kan ada orang yang, duh aku butuh yang diem, sunyi, hening tanpa ada gangguan apapun. Kalau Takom kan rame. Kalau aku sebenarnya sih beda-beda ya kan orang ya. Kalau misalkan aku berisik pun nggak apa-apa, diem pun nggak apa-apa gitu. Jadi Jadi fleksibel. biar fleksibel. Tapi aku nggak bisa kalau berisik, harus aku yang berisik gitu. Iya sih. Beda ya. Dari tadi beda ya. Memang Waduh, waduh. Wah, sudah beda. Dua kepribadian yang beda. Wah. Gimana Ran? Kita udah dapat banyak banget nih. Sebagai kehidupan anak FK nih ternyata banyak banget kayak beda-beda sih. Ternyata nggak semua mitos yang ada di dunia ini, nggak semua mitos yang bisa kita dengar tuh adalah fakta. Fakta, iya. Ada juga yang beneran yang kayak enggak tuh, kita nggak merasakan itu. Dan balik lagi guys, jangan FOMO gak sih? Ah iya bener. Jangan FOMO. Kalau misalnya teman belajar tuh kita harus apa ya kayak oh mereka belajar kita harus belajar tuh jangan dulu, kita harus lihat prioritas dulu, Iya. jangan sampai FOMO. Jangan FOMO belajar, jangan FOMO masuk organisasi juga, bener nggak? Iya betul. Itu relate banget sih soalnya, apalagi untuk maba-maba. Iya, jadi kalian kalau punya pilihan pikirkan matang-matang, jangan aku mau nyoba ini, aku mau nyoba itu, aku mau nyoba ini. Balik lagi sesuaiin sama kapasitas diri sendiri juga nggak sih? Manajemen diri itu penting banget. Mungkin ada nggak kata-kata nih buat sedikit Maba. kata buat maba 24 nih? Motivasi, Motivasi boleh, apa yang ingin kalian pesan-pesan lah dari mungkin dari siapa? Dari Atar dulu. Atar dulu. Oh bentar, mikir dulu Oh, boleh mikir nggak? dulu, oke. 10 9
Mau yang bijak apa yang mau bercanda nih? Bijak. Bijak dong. Oh. Masa dokter nggak bijak? Biar nanti Waduh. biar nanti ada kutipan gitu kan, quotes dari Kak Oh iya, Atta. benar. Nanti muncul kok di sini nih. Udah siap nih pesan-pesan. Sedikit aja kayak 24 harus gini. Yang 24 relate aja lah, gini. apa-apa. Yang relate aja sama kalian. Mungkin Zaidan atau Atta? Apa ya? Kalau dari aku sih, untuk setiap orang itu memiliki pace dan cara jalan yang berbeda-beda. Jadi ketahuilah kemampuan diri sendiri, jangan sampai kita FOMO dan melihat orang lain sebagai acuan utama gitu. Jadi acuan utama itu hanya pada diri sendiri supaya kita bisa melaju lebih jauh lagi gitu. #Atar bijak 2024. Kalau Zaidan, pesan-pesan nih buat 24. Mungkin singkat aja sebenarnya. Jadi kayak mungkin perjuangan itu kan akan melelahkan gitu ya. Tapi percayalah setiap perjuangan itu akan memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kita sayang di masa depan. Respect. @Artar, @Zaidan. Oke. Kalau dari kamu sendiri ada nggak? Hidup ya guys. Hidup. Yang penting hidup. Selagi masih bisa makan dan tidur, tidurlah. Oke. Ya kita makasih banget nih buat Atar sama Zaidan. Bintang tamu spesial. Spektakuler. Makasih udah membagikan pengalamannya untuk kita semua. Sama-sama. Yes, Terima mungkin nanti kasih bisa juga. memicu adik-adiknya 24 buat Menginduksi. ya. Iya, Konduksi. menginduksi. Elektromagnet. Aduh, Banyak ya. lagi ini mau bijak-bijakan nomina loh ini yang loh. keluar ya. Ini serius loh ini. Ini penutupan nih serius loh. Gitu ya kayak gitu. Ya, semoga apa yang kita omongin di sini bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri atau untuk Teman-teman semua. Yes. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berada di sini. Karena sebenarnya kalian ada meeting kan ya? Oh iya. Ah, di sini ada apa Dio? Nggak ada apa-apa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih Kak. juga. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di Ahaspik selanjutnya. Close the door. Bye. Aduh.